Apa sih? Nggak nyambung, nggak nanya. Intinya adalah ketika lu udah yakin mau menikah, kuncinya adalah jangan dengar kiri kanan, apalagi depan belakang. depan belakang. Jangan. Oh ya udah nggak usah lah, intinya mah nggak usah. Intinya sih, intinya adalah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my Pena Story. Welcome back to my channel. Anyway, kenalin, ini suami aku. Saya manajer. Sarah, saya manajer. Ya, jadi apaan sih? Biar kayak Leli. Leli. Sarangnya my manager. I know you guys. Nah, kali ini aku mau kilas balik sama suamiku. Ceritain dong, Mas. Kilas balik awal akhirnya kita menikah itu seperti apa? Jadi begini. Gak usah pakai ini sih. Rambutnya panjang. Oke. Bang. Halo semuanya. Jadi awal perkenalan kita itu di November 2019 kemarin ya. Nah, itu ceritanya ketemu di kerjaan. Jadi kita ketemu tuh teman kantor awalnya. Nah, terus di situ saya apa sih, orang baru istilahnya tuh namanya Training. iya, training, OJT on job training. Nah, itu kemarin penempatannya di area Bali, tetapi waktu on job training itu saya ke Bandung. Nah, pas ke Bandung nih ketemu dia itu jadi mentor saya. Setelah itu hampir 1 bulan ya saya di Bandung, tapi kalau ketemu sama dia cuman kayak 1 minggu aja sih. Sisanya waktu saya di sini itu dia suka keluar negeri gitu, guys. Ke mana ya kemarin ya? Ke Korea, terus sama ke Turki. Ya gitu sih. Tapi kayak mungkin efektifnya sih ketemu cuman seminggu. Seminggu gitu, sering-sering ketemu, makan bareng dan sebagainya macamnya. Terusnya dia suka sama saya. Nggak kebalik. Jadi siapa sih yang suka duluan? Kayaknya sih dia, guys. Hah? Kayaknya dia. Nah, jadi kan Nggak akan tayang ini. jadi kan kalau saya kan orang Cirebon. Nah, itu kemarin kayak ada event, dia ada event, kan kita kerjanya kayak marketing gitu ya, untuk marketing. Kemudian ada event-event, suka keluar kota, dia ini pegang area Jawa Barat gitu kan. Waktu kemarin itu ada event di Cirebon ya. Itu kan saya pulang tuh ke Cirebon, akhirnya ikut juga sama dia karena ada event. Terus pas pulang ke sana kita naik mobil sama teman-teman bareng gitu, ramean. Tapi pas pulangnya kita travel, udah pisah gitu. Waktu di Cirebon sempet main ke rumah saya, dia diajakin ketemu sama orang tua. Cuman emang ya main doang sih, karena sayanya sendiri udah jarang pulang kan, maksudnya udah kayak 1 bulan itu belum pernah ke Cirebon lagi sih, kira-kira kayak gitu. Habis itu ya udah akhirnya ke Cirebon, dia ikut tuh ngobrol bareng sama orang tua saya, sama mama saya, sama bapak saya. Akhirnya kayaknya dari situlah benih-benih cinta dia nih mulai muncul. Terus abis itu gimana ya? Ya kita banyak cerita di travel itu, kayak ngobrolin segala macamnya, kemudian yang terkait curhat-curhatan ya gitulah biasa. Terus dia cerita tentang ya masa lalunya, saya juga dan sebagainya macamnya. Akhirnya kok nyambung juga dan sebagainya macamnya. Terus kalau basicnya saya sendiri kan awalnya tuh kayak emang dari internet marketing ya. Jadi terusnya dia tuh kebetulan tuh punya YouTube. Habis punya YouTube tuh kayak aku ceritakan dikit tuh tentang YouTube-an. Oh iya, aku juga punya YouTube. Jadi kayak interest banget lah gitu terkait YouTubean per YouTubean gitu. Akhirnya kayak ngobrol panjang. Terus saya yang tadi pulang ke rumah,
terus cerita-cerita di travel gitu. Saya rasa sih dia nyaman sama saya. Nah, makanya gini-gini. Oke, itu versinya dia kan guys. Ini versinya gua nih. Jadi pas gua balik dari Thailand, exactly-nya itu awal November sih, ya kan? Iya. Ternyata dia udah follow gue di Instagram. Lah, gue merhatiin kan ini siapa gitu loh, kayak Fikri Salim start follow you. Berarti kan yang suka duluan siapa? Di situ sudah bener-bener apa ya? Gue langsung curious, nih apa sih orang OJT udah follow Instagram gue? Oh my god. Itu kan apaan sih gitu. Dan harusnya sih hari itu ketika gue landing itu gue harusnya memang jadwal langsung ketemu buat ketemu sama Fikri ini gitu. Tapi karena gue jet lag jadi ketemunya di pending, dan mungkin dia kecewa karena nggak jadi ketemu sama gue waktu itu. Mana ada gara-gara follow jadi tandai suka. Ya bisa jadi kan, berarti artinya lu udah mantau, udah kayak oh enggak kan, begini. jadi di area Enggak, kemarin tuh itu area udah, Bandung tuh udah. orang-orangnya adanya ini. Udah. Oh, aku cariin tuh. Udah, tapi kan intinya dia follow gue duluan, udah itu. Oke. Nah besok ya kita mulai training kayak biasa. Ya kayak biasa aja sih, kayak ya gue training ngasih tahu, terus kayak kita makan bareng, kita cerita bareng. Tapi di situ memang kita udah nyambung gitu, kayak udah ketemu lama gitu kali ya. Sampai pada akhirnya gue harus flight lagi ke Turki. Jadi gue nggak ketemu dia tuh bener-bener sehari 2 hari gitu loh, nggak yang tiap hari ketemu gitu. Waktu itu gue ada traveling cuti kayak sekitar 14 hari itu flight ke Turki. Tapi di situ gue memang cerita nih sama temen-temen gue kayak nih ada anak baru, sosok care gitu-gitu. Karena dia tuh nggak bisa gitu loh kalau nggak chatan sama gue, kayak contohnya ya. Gue masih ada chatnya nih, kalau misalkan kayak dia ngebales lama, maaf balesnya lama 50 menit 30 menit baru dari laundry. Jadi kayak dia tuh kayak, for your information ya, gue balas lama karena ini. Jadi kayak dari awal tuh dia udah bener-bener posesif gitu loh, yang akhirnya gue pikir kayak apaan sih nih anak gitu loh. Terus udah gitu ya jalan kayak biasa, terus balik dari Turki, kebetulan hari terakhirnya kamu ya. Kayak iya ya. Waktu balik Turki. Iya, balik dari Turki hari terakhir. Tapi gue udah beliin oleh-oleh nih guys ceritanya. Gue udah bungkus, tapi waktu itu gak gue bawa kan waktu kita makan bareng. Gue sengaja nih ngejauh biar pura-pura gak ngeliat gitulah intinya. Cuman emang at the end sih gue ngerasa emang mungkin nih orang bercandain gue gitu, gue gak mau baper gitu. Padahal mah udah baper. Ya nggak tahu lah, itu hanya Allah yang tahu gitu. Sampai pada akhirnya dia kan flight ke Bali, terus dia telepon gua kayak ya gitulah, kayak udah mulai intens ya nggak sih. Dan sebenarnya after di Bali kita lebih intens daripada yang di Bandung. Ya nggak sih, kayak komunikasi lebih sering, video call lebih sering, walaupun even nanyanya tuh kayak soal kerjaan gitu loh awalnya. Ya modus sih. Iya, tuh kan berarti siapa yang suka duluan berarti? Kalau suka duluan dia. Enggak. Sampai pada akhirnya kamu mutusin nikah, itu gimana ceritanya? Gimana ya? Sebelum nikah tuh tunangan dulu. Bukan tunangan, hitbah. Oh, hitbah. Ini Islam hitbah. Oke. Jadi kemarin tuh sebelum nikah tuh kayak ngasih cincin itu setelah berapa bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Sekitar 6 bulan kan waktu itu udah di Bali, kita kontak-kontakan mudik tuh. Semudik. Menjelang lebaran tahun kemarin itu ngobrol sih sama orang tua gitu terkait keseriusan saya. tapi BTW ini sih yang bikin gue shock adalah ketika kita kan nggak pernah ketemu lagi after kita ketemu di Bandung terakhir itu kan. Karena kamu benar-benar ya ibarat kita nggak pernah ketemu lagi gitu after kamu di Bali. Dan ketika kamu balik lagi Bandung, kamu langsung ngajak serius kan gitu. Jadi kayak emang 6 bulan itu bener-bener kita
komunikasi lewat udara gitu, yang sampai pada akhirnya ya istiharoh diyakinin, walaupun anjir kayak bener-bener sih kayak ujiannya itu bener-bener kayak bukan soal gue suka sama lu, iya nggak sih? Iya. Tapi maksud gue kayak kayak apa ya, kayak perkara emang jodoh lu tuh kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Kayak lu pengennya siapa, yang datang siapa, ya nggak sih? Saya tidak dipengenin, ternyata saya datang. Enggak, maksud gue tuh kayak ya misteri gitu loh, kayak surprisingly gitu loh, ketika kita ketemu lagi akhirnya kita mutusin buat komit untuk di hitbah ya, gitu. lebih serius sih. Iya. Dan after hitbah itu pasti kan nggak boleh lama-lama kan guys. Nyokap gue tuh udah kayak kapan. Dan sebenarnya dalam hati gue juga kita harus cepet-cepet mutusin, gak sih? Iya gue kasih infonya gini sih, intinya sih gini, laki-laki sampai kapanpun itu kayaknya bakal susah ketika lu komit 100% yakin, nunggu laki-laki nanya duluan. Itu jangan harap, karena menurut gue laki-laki tuh selalu ada 95%-nya atau 90%-nya itu pasti sisanya itu nggak yakin gitu. Dan gimana caranya kita memang ngeyakinin itu gitu. Karena perkara nikah after hitbah itu bener-bener kayak banyak ujiannya gitu loh, kayak anjir duit tabungan secukupnya, ya nggak sih? Kayak terus lu tiba-tiba resign kan. Maksudnya jadi for your information, waktu kemarin kita mau nikah ini, ya walaupun tadi tuh udah jelas tuh ditanyain, dia yang nanya-nanya nih, kapan mau nikahin saya? Ya iyalah. Jangan bego, pokoknya kalau jadi cewek udah di hitbah terus dilama-lamain, itu harus bener-bener dikomitmenin. Itu nggak boleh lebih dari 6 bulan kalau kata orang tua. Oh gitu. Ya. Oke. Intinya adalah ketika lu udah yakin mau menikah, kuncinya adalah jangan denger kiri kanan, apalagi depan belakang. Jangan. Maksud gue emang bener-bener harus ya lu udah siap gitu loh lahir batin, walaupun emang gak pernah ada yang siap 100%, tapi minimal lu tahu tujuan menikah itu bukan sekedar lu sayang gue, lu cinta gue gitu loh, kayak emang bener-bener ikrar dan akad sehidup semati gitu loh. Jadi tujuan menikahnya, visinya dengan saya apa nih kira-kira, ada nggak? Berarti ini berarti sih apa ya, menikahnya sih intinya gue udah tua, jadi harus cepet-cepet nikah. Enggak ding. Tapi dia lebih tua daripada saya. Jangan bilang Tadi bilang lebih tua. Enggak Tadi bilang enggak. Karena saya udah tua. Ya tapi kan saya nggak bilang saya lebih tua. Jadi saya akan cut bagian ini. Oh, dia bilang lebih tua gitu. Cuman intinya kenapa akhirnya gue pun punya visi untuk menikah, satu ya, gue melihat jadi kayak gue tersentuh gitu loh guys, ketika gue ketemu pertama kali sama keluarganya, itu sama bapak, sama ibu, sama adiknya Farhan, itu kayak mereka tuh bener-bener sangat-sangat hangat, sangat-sangat kayak waktu maghrib, kondisi gue waktu nyampe ke Cirebon pertama kali ketemu mereka tuh mereka lagi ada pengajian, terus kayak pencitraan. ya kayak mereka keluarga yang hangat, dan ya itu kayak emang tiap maghrib daily mereka ngajarin ngaji gitu di rumahnya, dan itu masih kayak sangat jarang sekali sih gue nemuin hal-hal kayak gitu di zaman kayak sekarang gitu ya. Terus yang kedua adalah gue tuh melihat diri gue di dia itu kayak lebih apa ya, lebih banyak memijak bumi gitu loh, kayak bukan berarti apa ya, saya mah orang bumi, dia mah orang langit. enggak gue maksudnya gue emang kayak banyak gitu loh, kayak A B C D E semuanya tuh kayak benar-benar tinggi gitu loh, kayak tapi dia lebih mengajarkan gue untuk realistis sih intinya kayak gitu. Ya, salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kamu sudah bersikap realistis. Ya. Mantap banget sih. Tapi intinya gitu sih. Dan dia itu restu orang tua, kan restu Allah ada di restu orang tua ya, dan itu yang emang luar biasa. Kemarin kita apa ya mas, kayak ya dikejerin sih ke sana. Soalnya kayak orang tua kan ya
ya udah sih santai kayak tahun depan, maksudnya lebih fokus cari duit dulu, ngumpul-ngumpul dulu dan sebagainya macamnya gitu. Kalau gue kenapa pengen cepet, karena ya kita nggak pernah tahu gitu loh kayak tahun sekarang atau tahun depan sama bedanya tuh apa. Dan actually tahun ini tuh adik gue satu masuk SMA, yang satu lagi masuk kuliah, terus ditambah kalau nikah, wah ribet banget biaya hidup gue gitu. Itu momennya kita harus berangkat ke Tokyo ya kan. Waktu ke Jepang tuh nyokap nggak ngizinin kalau kita masih belum punya status. Oh ya, itu cerita sebelumnya. Strategi gue waktu itu adalah kita beli tiket bareng. Strategi biar dinikahin. Tuh, lihat. Enggak, maksud gue waktu itu kita waktu bulan Februari kali ya. Jadi gue sama temen gue Novia waktu itu kayak mau ngerencanain buat ke Jepang. Jadi awalnya rame-rame. Iya, gitu. awalnya rame-rame gitu. Tapi itu beli tiket waktu itu Singapore Airlines waktu travel fair waktu bulan Februari kan. Tapi ternyata nyokap gue udah punya trauma waktu itu. Jadi kayak pokoknya nggak boleh pergi-pergi sebelum kamu punya ikatan gitu. Jadi ya gue percepat aja lah gitu. Ibaratnya sekarang kalau tiketnya hangus ya gue tetap jadi pergi, intinya gitu. Cuman kan dia kemarin ada drama harus bikin e-paspor segala macem. Pokoknya intinya banyak. Berangkat satu hari pasportnya nggak tahu di mana. KTP nggak tahu di mana. Ya udah, nanti itu kita ceritain lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya buat cerita tentang Jepang. Oke, tapi Kenapa pada akhirnya kita pergi ke Jepang sekali ya. Cuman intinya kesimpulannya adalah dari kilas balik hari ini tuh kayak gua berpikirnya gini sih, kayak kita nggak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Gua nggak tahu juga tiba-tiba ketemu sama Muhammad Fikri Salim, ya kan. Tapi ketika emang tujuannya, niatnya karena Allah gitu, kayak segala sesuatu tuh kayak dimudahkan banget, kayak dikasih keringanan walaupun statusnya dia waktu itu nggak kerja segala macem gitu kayak. Ya, alhamdulillah rezeki ada. Nah iya bener, kayak malah udah kerja duitnya nggak ada. Nah maksudnya kayak emang rezeki ketika mau menikah tuh dimudahkan gitu loh, entah dari pintu mana, dan memang Allah mudahkan gitu ketika emang tujuan kita sama-sama udah sama gitu. Kan menikahlah jika kamu mampu, jika tidak kan berpuasa gitu. Dan sebaik-baiknya namanya cinta itu ya pernikahan gitu kan. Karena saya tadi banyak kurangnya, misalnya manajemen uang tuh, duit tuh kalau misalnya walaupun ya namanya nyari uang ya, nyari duit gitu kan, udah ngumpulin, udah kerja capek-capek, duitnya mah nggak punya, tetap aja ya udah nih ada dia nih Menteri Keuangan. Iya, dia gembel banget ngatur duit ya, jadi sama gue diaturin segala macamnya gitu-gitulah. Cuman intinya sih gue juga punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Gue kelebihannya banyak pasti. Bohong. Cuman intinya ya kelebihan dan kekurangan itu bukan suatu apa ya, suatu perbandingan gue lebih banyak yang mana, lu lebih banyak yang mana kan. Lebih kepada tujuan kita di akhir itu seperti apa, ya kan. Ya walaupun emang struggle banget sih, kayak emang gak gampang lah intinya. Ya, saya juga anak pertama, punya adik juga nih, tahun ini bareng nih anak lagi, adiknya masuk SMA kalau saya. Masuk kuliah. Masuk kuliah. Ya itulah, kita sama-sama ujung tombak nih, keluarga, sama-sama anak pertama. Ya kalau misalnya ego-egoan ya emang sama-sama egois kali ya. Yep. Bisa jadi gitu, sama-sama keras kepala, tapi pasti saya kadang-kadang ada yang ngalah gitu. Walaupun lebih banyak, siapa yang ngalah? Saya dong. Ya cuman intinya sih dari semuanya buat teman-teman nih, kalau yang emang niat nikah muda segala macem itu disegarakan sih kalau udah waktunya. Soal hambatan, soal kekurangan, kelebihan itu di perjalanan bener-bener pelajaran seumur hidup lah intinya gitu. Karena tidak ada solusi yang lebih baik buat dua insan yang saling mencintai kecuali pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wow, keren. Gitu. Jadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan doain kita buat bisa jadi lebih baik lagi ke depannya.
Dan intinya sih satu sih, pesan banget buat namanya perjanjian pranikah. Jadi lu listin semua cita-cita lu, cita-cita di ke depan semuanya. Jadi pernikahan itu juga bukan jadi salah satu kendala lu tidak bisa mencapai cita-cita lu gitu. Ya nggak sih? Jadi nanti kita kedepannya sama-sama saling support terkait cita-cita masing-masing, pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya nikah itu ikatan, dan ikatan halal yang memang tidak ada perubahan ketika kita masih single atau sudah menikah gitu. Dan jangan punya visi untuk merubah salah satu pasangan, merubah dia jadi lebih baik untuk A, B, C, D, E, itu buang jauh-jauh deh, karena sangat susah merubah sifat seseorang. Jadi jangan punya visi ke sana. Intinya adalah kita sama-sama saling mengingatkan, saling menghormati privacy, saling respect each other, loving each other ya. Sama tujuan akhirnya ya mendapat ridho Allah gitu. Ya. Saling mengerti dan saling mencintai. Terus pesan buat teman-teman yang ingin menikah. Sombong banget kayak udah nikah terus menggurui. Ya maksudnya bukan untuk menggurui gitu, tapi ya apa sih yang dicari lagi gitu. Kalau kayak saya sih kira-kira pikirannya mau cari harta, mau cari kerja, terus karir dan sebagainya macamnya. Toh kayak banyak kok orang yang kayak emang ternyata materi gitu ya udah banyak tapi nggak nikah gitu, belum nikah atau belum ketemu jodoh gitu. Jadi kalau jodoh itu kan gimana ya, bukan seketemunya juga sih. Kalau misalnya emang kamu anggap dia emang cocok buat saya, dia itu adalah yang nanti bahkan membuat saya lebih baik dan sebagainya, ya itulah, coba ikhtiarin gitu. Iya, Istighorohin. Jadi semoga teman-teman nih sekarang kan lagi bener-bener apa ya, maksudnya coronavirus ini kan orang jadi banyak yang batal nikah gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan kesabaran, dimudahkan nanti rencana selanjutnya, dan buat yang belum ketemu jodohnya segera dipertemukan di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, dan juga bersama dengan orang yang tepat. Oh iya. Oke. Sip. Itu aja udah. Oke. Thank you for watching. Ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment. Oh, like, comment, dan subscribe. Rambut saya belum potong guys. Udah. Jadi guys anjir. Goodbye. Udah kayak Taehyung. Fikri. Oke, thank you so much guys yang udah nonton. Sampai ketemu di Kilas Balik selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.